Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah menyampaikan selamat beribadah. Dan ibadah ini dilaksanakan di rumah masing-masing dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Dan kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini ibadah akan dituntun dengan menggunakan tata ibadah bentuk yang kelima, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Nova Karinda, Sarjana Teologi atau Nyonya Lumintang Karinda. Jemaat diundang untuk berdiri dan marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Marilah kita beribadah kepadanya, Allah pencipta dan sang empunya gereja, yang memperkenankan kita semua boleh menyatu mensyukuri segala anugerah dan berkat-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Allah Bapa, kita bersembah sujud. Di dalam nama Kristus Yesus, kita memuliakan nama-Nya. Di dalam tuntunan Roh Kudus, kita berkarya dan mengabdi. Amin ya amin. Tuhan memanggilmu. Tuhan
persekutuan yang mengaku dosa. Kita hidup dalam satu dunia di mana terjadi interaksi sosial dan pergeseran nilai makin menjadi, dalam mana pergesekan pun memungkinkan kita terluka. Salah paham, perbedaan pandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita, di sini, di dunia kita? Ya, di dunia kita ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jaminannya menguatkan dalam Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan yang berteduh dalam naungan yang maha kuasa, lalu berseru kepadanya, akan dijawab, "Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Dua Sahabat Lama, Tongkat Laku Tuhan. Kita memohon tuntunan rohnya untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman. Kita berdoa. Bapa, kami dalam persekutuan Jemaat Rondor Paniki Bawah di hari Minggu 30 Agustus 2020 dalam sukacita untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau.
Kami mau belajar firman-Mu. Beri roh pengertian bagi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkau Bapa yang berfirman, kami mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan kita di sepanjang minggu ini dalam Ulangan 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Ulangan 1 ayat 9 sampai ayatnya ke-18 dengan judul Riwayat Pengangkatan Hakim-Hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kuanjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memberitakan kepada para hakim-hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi NNBT, Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan. Aku memuji, menyembah
Shalom, damai di hati, Shalom. puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh lagi memuliakan Tuhan dalam ibadah di hari Minggu 30 Agustus ini. Saudara, tema perenungan kita di sepanjang minggu ini bersama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara. Dan dengan pembacaan Ulangan 1 ayat 9 sampai 18. Kitab Ulangan sebagaimana namanya, ulangan, merupakan khotbah yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel dan sudah pernah dia sampaikan kepada mereka. Secara khusus dalam pasal 1 ayat 9 sampai ayat 18 bicara tentang pengangkatan hakim-hakim. Musa, dia seorang pribadi yang dibesarkan di istana Firaun sebagai salah seorang anak raja yang dididik, dibesarkan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa. Dalam keberadaannya itu kita tahu sejarah Musa, dia membunuh orang Mesir. Dan karenanya dia lari dan dia hidup jauh dari kekayaan dunia menjadi seorang pengembara dan seorang penggembala. Dari sana Tuhan bawa dia kembali ke Mesir untuk menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dengan tuntunan Tuhan, Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir dan ada dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan lama di padang gurun. Saudara, dalam kepemimpinan Musa itu, dia mengatakan bahwa karena Tuhan Allah yang memberkati umat Israel sehingga mereka menjadi sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Artinya tidak terhitung lagi. Itu juga mengatakan bahwa kepemimpinan Musa semakin kuat, semakin besar. Tapi justru ketika dia menjadi semakin besar sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, dia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dari mana kita tahu? Dia mengatakan bahwa seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Sehingga dengan usul dari mertuanya yang datang pada waktu itu untuk menunjuk pemimpin-pemimpin yang lain di antara orang Israel. Ada yang kepala untuk 10.000 orang, untuk 1.000 orang, untuk 100, untuk 50, untuk 10. Dan yang luar biasa, Musa, seorang pemimpin yang besar yang dipilih Tuhan, dan dari kasat mata penglihatan kita bahwa dia mampu, dia mau merendahkan diri dengan menerima usul mertuanya dan mengangkat pemimpin-pemimpin baru di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Dan selanjutnya dia menasihatkan kepada mereka, para pemimpin pasukan dan hakim-hakim yang dipilih untuk membantu dia dalam kepemimpinan di tengah umat Israel, agar mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan adil, dengan benar, dengan berdasarkan takut akan Tuhan. Karena pengadilan itu adalah milik Tuhan. Kepemimpinan itu
adalah milik Tuhan. Dan mereka pemimpin itu adalah milik Tuhan. Umat Israel itu adalah umat milik Tuhan. Karenanya mereka bersama-sama bekerja untuk menjalankan tanggung jawab dalam menuntun umat Israel. Saudara, kita belajar dari pembacaan tentang Musa yang menjadi pemimpin dan mau bekerja sama dengan orang lain untuk bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara-perkara. Tapi juga bersama bertanggung jawab untuk menikmati kekuatan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Dari bagian Alkitab ini kita tahu bahwa Musa dari seorang yang besar, pemimpin yang besar, cuma bisa bekerja sama dengan orang lain, menerima orang lain dalam kepemimpinannya karena adanya kerendahan hati. Dengan kerendahan hati yang dia miliki, maka dia mau menerima orang lain untuk menerima orang lain bersama-sama dengan dia dalam memimpin umat Israel. Dengan kerendahan hati, dia mau menerima usul dari mertuanya Yitro, apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah umat Israel. Dan saudara, kerendahan hati itu cuma dia miliki karena dia berserah total kepada Tuhan. Ketika dia berserah total kepada Tuhan, dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Dia semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Tanpa penyertaan Tuhan dia tidak akan sanggup. Dan semakin dia berserah kepada Tuhan, dia semakin tahu dia sangat kecil dan tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Karenanya dia mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal yang indah mau dikatakan kepada kita bahwa kita hanya akan bisa hidup bersama dengan orang lain. Baik itu dalam keluarga, suami istri, dengan orang tua, dengan anak-anak. Ataukah kita itu akan hidup bersama dengan pemimpin kita, dengan anggota yang kita pimpin. Itu di tengah jemaat ataupun di tengah masyarakat. Saudara, kita hanya akan mampu ketika kita berserah kepada Tuhan. Mengenal Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Mengenal Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan tanggung jawab kepada kita. Karena dengan mengenal Tuhan, kita tahu kekuatan itu dari Tuhan, kemampuan itu dari Tuhan. Hanya dengan mengenal Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Dan dengan mengenal Tuhan, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24 mengatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia mengenal dan memahami aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang mau diberikan teladan kepada kita lewat Musa. Dengan bermegah karena mengenal Tuhan. Dengan bermegah karena kekuatan dari Tuhan. Dengan bermegah karena kuasa kasih Tuhan yang dimiliki oleh Musa. Dia mampu untuk menjadi pemimpin yang memberikan teladan. Dia mampu untuk menjadi pemimpin yang bekerja sama. Dia mampu untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang Tuhan mau. Dan dalam kepemimpinannya, dia memilih orang-orang bijaksana dan berpengalaman untuk bersama dia memimpin umat Israel. Dengan menjadi pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan. Dan semua dia ingatkan untuk mengadili, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Dan luar biasanya, orang-orang yang dipilih untuk bekerja sama dengan Musa
mereka pun hanya dengan memiliki kerendahan hati dan dengan pengenalan akan Tuhan, mereka mau menerima apa yang dipercayakan kepada mereka melalui Musa. Karena dari sejarah orang Israel, Datan dan Abiram, mereka itu menginginkan kekuasaan Musa. Mereka mengatakan bahwa memangnya cuma Musa yang dipakai oleh Tuhan, torang pun dipakai oleh Tuhan. Tidak ada kerendahan hati, sehingga ada kesombongan dan akhirnya membawa perpecahan, bahkan membawa kematian bagi mereka yang menentang, yang dipimpin, yang dipilih oleh Tuhan, secara khusus Musa. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam pembacaan kita. Mereka menerima apa yang dipercayakan kepada mereka dengan kerendahan hati, sehingga mampu bersama dengan Musa memimpin. Dan terutama kepemimpinan mereka benar-benar didasarkan dengan takut akan Tuhan. Menyadari bahwa mereka bukan apa-apa kalau nyandak karena Tuhan. Nah, oleh karenanya bersama Musa dan pemimpin-pemimpin yang ada, mereka mampu bertanggung jawab atas umat Israel dalam kesusahan, dalam beban, dan dalam perkara, tetapi juga dalam sukacita dan kebahagiaan. Nah, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak hal yang kita alami. Kadang dalam keluarga suami istri akan berjalan bersama sepenanggungan ketika merasakan kebahagiaan, kedamaian, sukacita. Tetapi ketika merasakan penderitaan, kesedihan, merasakan ketidaknyamanan, seringkali keegoisan suami, keegoisan istri nampak, dan tidak jarang terjadi perpecahan. Tidak mau bersama-sama menanggung penderitaan, tidak mau bersama-sama menanggung kesusahan, cuma mau mencari kesenangan sendiri. Belajar dari Musa, kenalilah Tuhan kita yang kita imani sebagai juru selamat, Yesus yang telah datang untuk menolong kita. Kenali dia lebih dekat, kenali dia lebih akrab, sehingga dengan mengenali dia kita tahu kita dijadikan untuk apa, dan kita tahu sebagaimana kekuatan kemampuan kita cuma dari dia. Dan ketika kita menyadari itu, maka akan ada kerendahan hati untuk hidup bersama dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, tanpa ada rasa keegoisan, ketinggian hati yang membawa perpecahan. Karenanya ketika berjalan dalam keluarga, kalau suamimu ndak bawa doi pulang kerja, jangan takut. Takut ketika dia tidak lagi berdoa dan ketika dia tidak baca lagi Alkitab. Kalau istrimu tidak melayanimu dengan baik, jangan takut. Takutlah ketika dia tidak lagi memuji Tuhan, ketika dia tidak lagi berdoa, ketika dia tidak lagi membaca Alkitab. Itu yang perlu ditakutkan. Karenanya sebagai pribadi, suami istri, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan melekat kepada Tuhan, suamimu akan melekat padamu, istrimu akan melekat padamu, keutuhan rumah tanggamu akan terjaga, dan berkat anak cucu akan terus engkau nikmati. Dan ketika kita ada dalam kehidupan bermasyarakat, berjemaat, kita hidup dengan banyak orang, kita hanya akan mampu ada dalam kebersamaan, akan mampu bersama-sama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara, tapi juga akan mampu menikmati kebahagiaan bersama-sama. Kalau setiap pribadi kita itu benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan Allah, mencintai Tuhan yang mengatur segala sesuatu, yang menuntun segala sesuatu, dan yang memberkati kita dalam segala sesuatu. Cuma dengan Tuhan kita akan mampu menjalankan kebersamaan kita. Kita akan mampu untuk saling menopang, menolong, mendorong satu dengan yang lain dalam segala hal. Cuma bersama dengan Tuhan. Karena Musa bilang bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Tuhanlah pemilik keadilan. Tuhanlah
pemilik kehidupan kita. Tuhan itu yang telah memberikan Yesus Kristus untuk kita, yang kita kenal, yang kita percaya, yang harus kita yakini ada bersama dengan kita dan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu Yesus yang telah mati untukmu, untuk saya, untuk kita semua, untuk memberikan kebaikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersama mendengarkan suara hati-Mu, bahwa Engkau mau kami hidup dalam kerendahan hati, dengan mengenal Engkau secara pribadi. Karena mengenal Engkau secara pribadi, membawa kesadaran bagi kami, bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dengan kesadaran itu, kerendahan hati selalu kami miliki dalam menjalankan setiap kehidupan kami. Maka kami akan mampu berjalan bersama dengan suami istri, dengan keluarga, mampu berjalan bersama dengan kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat, mampu berjalan bersama dalam status apapun yang Kau percayakan kepada kami. Karena Engkaulah yang berkarya dalam hidup kami. Mengenal Engkau menjadi kekuatan kebanggaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami kerendahan hati, Engkau beri kami hati yang melekat kepadamu. Karena untuk itu kami ada di dunia ini. Kau meteraikan firman-Mu, bawa kami untuk menikmati firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Kita menyanyi NKB, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan berkat-Mu yang membawa kami boleh meninggikan dan mengagungkan Engkau. Kami percaya ibadah di dalam Engkau tidak sia-sia, karena dimuliakanlah Engkau Tuhan. Kami bersyukur hari ini, Minggu 30 Agustus, menjadi hari yang indah yang Engkau berkati untuk kami nikmati dalam sukacita. Olehnya kami bersyukur dengan mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi. Secara khusus kami bawa kepadamu keluarga Pinontoan Tumanduk pada tanggal 2 September merayakan ulang tahun perkawinan ke-25 tahun. 6 September keluarga Rorim Pandai Teresa 17 tahun perkawinan. Keluarga Wilarau 7 tahun perkawinan. Mereka yang merayakan ulang tahun pribadi 31 Agustus, Ayu Lea Kapele 26 tahun, Andreas Brilian Kopalit 15 tahun, Wilhelmina Pua 74 tahun,
Jemi Semnus Engka, 54 tahun. 1 September, Syamas Josephine Melo, 61 tahun. Selvi Pinontoan, 47 tahun. 2 September, Marnice Gantare, 59 tahun. 3 September, Adrianus Pinontoan, 42 tahun. 5 September, Gloria Injili Kenny Maramis, 13 tahun. 6 September, Alfa William Sumakut, 23 tahun. Sony Lintang, 63 tahun. Sofia Konar, 68 tahun. Engkau Bapa yang menguduskan sukacita mereka, agar dalam sukacita mereka sungguh lebih mendekat kepadamu dan memuliakan Engkau. Terpujilah Bapa yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami untuk pemerintah kami, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan dengan semangat kekuatan baru, mampu menjalankan tanggung jawab dengan kekuatan daripadamu. Berkati gereja-gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa, kami yang ada di wilayah Mapangat 1, secara khusus di Jemaat Rondor Paniki Bawah, kemurahan Tuhan sempurna bagi kami. Diberkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Theo Tawaris, bersama dengan keluarga, semua badan pekerja Majelis Jemaat, semua pelayan khusus, penasihat jemaat, komisi kerja, kostor pegawai gereja, masing-masing kami diberkati dalam kekuatan kemampuan yang Engkau anugerahkan untuk memuliakan Tuhan. Terpuji Bapa, memberkati Jemaat Rondor Paniki Bawah. Kasih Tuhan Allah terus menyertai kami, sehingga sekalipun di masa pandemi tetap ada ketenangan, kedamaian yang kami miliki karena berserah dan percaya kepadamu. Tapi kami juga mau bergumul dengan mereka yang dalam kelemahan tubuh karena lanjut usia dan karena sakit. Secara khusus kami bawa kepadamu Ibu Mike Christoffel yang sementara dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta, Bapak Gans Bobby Harman, Ibu Siska Makaleu, Ibu Yeti Antara, Ibu Christoffel Oro, Ibu Yece Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Jemi Engka, Ibu Yoke Lonto, Bapak Julius Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandeirot, Bapak Rudi Christoffel, G. Adin Bineada, Bapak Alex Oro, Ibu Boyo Tambengi, Ibu Fani Pinatik Lapot, Adi Elhana Weken, Bapak Michael Kindangen, Ibu Eugenia Simangunsong Tambunan, Bapak Vivi Pasuhuk, Bapak Roy Kekombaitan, Bapak Dance Sumakut, Bapak Victor Rambing, Ibu Ella Damar, Ibu Katrin Lapian, Raul Malem Boris, Bapak Adolf Barahama, Ibu Minata Holending, Ibu Since Makahekung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Saudara Dodin Nelwan, Bapak Jemi Nelwan, Ibu Patrima Kambei, Bapak Andri Sondak. Tuhan, kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu, beri mereka damai dan semakin menggantungkan hidup kepadamu. Kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur untuk persekutuan ibadah saat ini, diberkati pelayan khusus yang hadir, diberkati tim multimedia, tim musik, pro kantor, semua yang terlibat. Engkau ada sempurna mengasihi dan memberkati kami. Karena terima kasih Tuhan, kami taruh hidup pribadi kami, keluarga kami, dan kehidupan Jemaat Rondor seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur, berdoa dan percaya hanya dalam nama Yesus yang mengajar gereja-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. KSK bekerja bersama-sama.
Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Demikian ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari Minggu.